Sejarah secara garis besar dapat dilihat dari dua perspektif. Dari sudut pandang orang-orang yang meyakini bahwa jagat raya ini beserta segala isinya serta berbagai kejadiannya yang ada di dalamnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dari perspektif ini dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini bukanlah hal yang kebetulan, akan tetapi merupakan sebuah ketentuan dari Sang Maha Pencipta untuk dijadikan pedoman oleh hambanya dalam rangka menata dan mengelola kehidupan bangsa dan bernegara. Sementara dari sudut pandang para akademisi, bahwa sejarah adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi di jagat raya ini dan selalu terulang dari zaman ke zaman dalam situasi dan suasana yang berbeda. Misal kita ambil salah satu contoh adalah penyebaran agama Islam di Banten oleh Sunan Gunung Jati atau yang dikenal juga dengan Syarif Hidayatullah. Tetapi rupa-rupanya kalangan yang berada di pusat pemerintahan atau di Banten Girang itu tidak welcome dengan datangnya penyebaran agama Islam pada saat itu. Oleh karenanya Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam ini di bagian atau di pesisir utara yang dikenal waktu itu Wahanten Pesisir. Kemudian setelah mempunyai kekuatan sehingga dibulatkan tekad untuk merebut pusat pemerintahan di Banten Girang dan akhirnya dapat direbut dan menang. Maulana Hasanuddin berkuasa dari tahun 1552 sampai 1570, digantikan oleh salah seorang putranya yang bernama Maulana Yusuf. Maulana Yusuf berkuasa dari tahun 1570, kemudian 1580 wafat. Artinya memang dalam waktu 10 tahun itulah Maulana Yusuf memegang kekuasaan dan harus berakhir karena wafat. 10 tahun itu sama dengan 2 masa periode pemimpinan presiden, 2 periode. Apa yang dilakukan oleh Maulana Yusuf setelah dalam masa kekuasaannya itu 1570 sampai 1580 melakukan perluasan wilayah bahkan sampai ke pusat pemerintahan yang ada di Pakuan Pajajaran. Singkatnya, kerajaan Pajajaran saja ditaklukkan dan direbut oleh Maulana Yusuf, dan di sanalah kemudian Islam dikembangkan di Jawa Barat karena sudah punya kekuasaan. Akhirnya di Jawa Barat, tadinya hanya di Banten. Bahkan untuk menghindari adanya muncul lagi pemimpin atau raja Pajajaran, Batu Gilang itu dibawa, digotong ke Banten, sehingga setelah dibawa ke Banten dinyatakan bahwa tidak ada lagi kelanjutan dari Raja Pajajaran karena sudah dianggap bahwa Maulana Yusuf itulah sebagai penerus akhir dari kerajaan Pajajaran. Nah, tadi kaitannya dengan faktor kebetulan, yang satu lagi menyatakan bahwa itu memang suatu peristiwa yang terulang. Kita coba loncat ke era Khaulafa Rasyidin. Tetapi yang kita ingin soroti juga di masa itu, waktu itu yang pertama diangkat itu setelah Rasulullah wafat itu Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian itu hanya 2 tahun, 632 sampai 634, hanya 2 tahun. Kemudian wafat. Ditunjuklah Umar bin Khattab menjadi pengganti khalifah dari tahun 634 sampai 644. Nah, ini kita udah mulai mendekati ini, kesamaannya ada di mana. Umar bin Khattab berkuasa dari 634 sampai 644 atau selama 10 tahun. Nah, sama dengan kekuasaannya Maulana Yusuf. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun? Yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu adalah perluasan wilayah, sama yang dilakukan oleh Maulana Yusuf. Jadi ke barat waktu itu menaklukkan Mesir yang dipimpin oleh Amr bin Al-As.
itu mengalahkan pasukan dari Romawi Timur yang dipimpin oleh pasukan yang sangat hebat, seorang ahli perang dari Romawi Timur itu Artabun, tapi bisa dikalahkan. Nah, kemudian waktu itu ada Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu memimpin penyerangan ke utara dan mengakhiri kerajaan Persia, pemerintah di Persia. Sama. Makanya Umar bin Khattab juga kemudian akhirnya dibunuh oleh budak dari Persia karena merasa sakit hati kerajaannya, kekuasaannya. Gitu. Ada seorang budak ya, turunan aja. Saking sakit hatinya membunuh Umar bin Khattab itu pada tahun 644. Makanya cuma 10 tahun, 2 periode masa presidenan. Apakah ini kebetulan? Bukan. Ini sesuatu yang memang sudah direncanakan kalau kita dipandang dari perspektif Lauhul Mahfuz. Nah, terus dari mana? 10 tahun itu. Nah, dulu pada masa lalu memang tidak ada pembatasan karena kekuasaan itu 5 tahun, 5 tahun. Belum ada. Artinya pada Orde Baru kan presiden dipilih terus bahkan sampai 32 tahun. Kemudian kesini kan ada pembatasan kekuasaan presiden 5 tahun, dipilih lagi 5 tahun, artinya 10 tahun sudah maksimal. Berarti dasarnya ini. Nah, kok dasarnya itu karena dicocok-cocokkan? Bukan dicocok-cocokkan. Nah, yang 5 tahunnya bagaimana ngitungnya? Yang 5 tahun kayaknya harus buka ini. Buka ini kayaknya saya. Kalau ini, sebentar saya lihat ya. Ketika Banten akhirnya kemudian lama-kelamaan terus singkat ya, Banten sendiri mengalami kemunduran-kemunduran, setelah mengalami kemajuan, keemasannya kemudian mengalami kemunduran, bahkan pada akhirnya mengenaskan Banten sendiri dikuasai oleh Belanda. Itu di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi Sultan sudah tidak berdaya di situ, jadi menjadi pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena ditunjuklah yang namanya Residen Banten pertama itu pada tahun 1817. Ditempatkanlah Residen Banten yang berkuasa secara struktur pemerintahan Hindia Belanda. Itu namanya J. de Bruin WD. Tapi cuma 1 tahun karena ribet memang. Orang Belanda kalau urusannya sama orang Banten ribet, tidak mampu disuruh menjabat juga paling cuma 1 tahun. Residen Banten itu 1817 sampai 1819 1 tahun. Yang mungkin ada yang ngomong ya kan, oh itu kebetulan aja katanya. Nah yang kedua itu C. Van Witt namanya, C. Van Witt, penggantinya itu 1818 sampai 1819, berarti 1 tahun juga. Artinya tidak mampu menjadi residen di Banten pada waktu itu. Karena yang akan kita kejar ini kan rumus bagaimana biar jabatan itu 5 tahun gitu kan, yang akan kita kejar dalam teori pembahasan kita kali ini. Tapi ini kok 1 tahun. Coba yang ketiga, J. de Pruy namanya. Itu pengganti dari si Van Witt itu 1819 juga malah tidak mencapai 1 tahun. Sudah berhenti, tidak mampu menjabat jadi residen di Banten. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Mr. J.H.P. Bias, itu baru 1819 sampai 1821. Artinya udah mulai rada berani lah gitu. Kemudian yang kelima, nah ini kuncinya di sini. Kalau kita mau jeli, yang kelima diangkat lagi, ternyata turun lagi 1 tahun lagi menjabat. P. Van de Poel namanya. Aduh, kita mau nyari 5 tahunnya di mana? Nah, ternyata setelah 5 orang residen Banten yang tidak mampu menjabat
yang mampunya cuma setahun saja, karena kesini kan 5 tahun lebih, ada yang 5 tahun 4 tahun begitulah. Waktu itu belum ada aturan 5 tahunnya ya, maksudnya dari sinilah dimulainya. Barulah waktu itu Abraham de Maturda 5 tahun menjabat itu, dari 1822 sampai 1827. Jadi dari sinilah dimulai, dan itu bukan kebetulan, karena memang itulah petunjuk-petunjuk yang diberikan tadi itu berdasarkan sudut perspektif yang mempercayai bahwa segala kejadian-kejadian telah ditulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum jagat raya ini diciptakan Tuhan. Baik, sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Pengorbanan kita iki guna sira sing paling tak tangani. Kita orang yang ke lamun mengkenen dadine, senajan demen warung wala kaya. Maling kabeh wis lakoni, tapi gawe larut hati kita. Suwe-suwe wegah kita dilelara karo sirah.